Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfaiza dengan NIM 243500039 dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan merangkum modul 4 yang berjudul Langkah Perkembangan dan Manajemen Usaha. Baiklah, mari kita mulai ke slide-nya. Pengertian. Pertama, strategi kewirausahaan dan pengelolaan usaha. Kewirausahaan atau entrepreneurship yang membutuhkan sebuah aksi dan tindakan nyata. Sebelum melakukan aksi tersebut, individu atau organisasi menggunakan pengetahuan dan motivasi mereka untuk menciptakan suatu keyakinan bahwa terdapat kesempatan untuk setiap orang di perusahaan, karena proses semua itu membutuhkan individu dan perusahaan yang memiliki pola pikir entrepreneurship. Jadi yang dimaksud di sini adalah entrepreneurial strategy merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting yang tidak nyata. Sebuah entrepreneurship adalah adanya sebuah hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Strategi entrepreneurial yang kita pakai agar memiliki pola pikir seorang entrepreneurship. Pertama, entrepreneurial mindset. Entrepreneurship sangat terkait dengan suatu tindakan atau action dan implementasi suatu rencana di lapangan. Sebelum melakukan tindakan, manusia menggunakan pengetahuan atau knowledge dan motivasinya untuk mengatasi ketidaktahuan dalam membentuk keyakinan bahwa seseorang pasti memiliki opportunity untuk maju dan melakukan usaha atau bisnis. Yang kedua, manage resource strategically. Resource merupakan semua yang dapat dikategorikan sebagai strength or weakness dari perusahaan, seperti brand names, in-house knowledge or technology, employment of skill personnel, kontrak dagang, personal efficiency, modal, dan seterusnya. Kedua, strategi pengolahan usaha bisnis tak cukup hanya modal untung-untungan saja. Lebih dari itu, sifat profesionalisme dalam bekerja dan pantang menyerah haruslah menjadi pegangan yang tertanam kokoh pada jiwa-jiwa entrepreneur. Berikut adalah manajemen usaha yang bisa kita lakukan. Manajemen usaha bisnis adalah beraksi, manajemen usaha langkah sukses, manajemen usaha langkah aksi, manajemen usaha untuk administrasi. Strategi bersaing dalam kewirausahaan. Pertama, definisi dan pentingnya strategi bersaing. Strategi bersaing merupakan seperangkat rencana, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk memposisikan dirinya secara unik di pasar dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pentingnya strategi bersaing. Yang pertama, menciptakan keunggulan kompetitif. Kedua, mengarahkan rencana aksi. Ketiga, mengantisipasi perubahan pasar. Keempat, mengelola risiko. Pengertian yang kedua, analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan oleh perusahaan sebagai langkah awal dalam pengembangan strategi bersaing yang efektif. Yang ketiga, pemosisian strategis. Pemosisian strategis merupakan konsep penting dalam strategi pemasaran dan bisnis yang melibatkan penentuan posisi unik sebuah perusahaan di pasar agar dapat membedakannya dari pesaing. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra yang khas dan memikat pelanggan potensial.
Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Yang kelima, strategi harga dan penetapan harga. Yang keenam, pemasaran dan promosi. Yang ketujuh, pengembangan jaringan dan aliansi. Pengembangan jaringan dan kemitraan merupakan strategi penting dalam kewirausahaan yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas pengaruh, akses sumber daya, dan menciptakan peluang baru. Yang ke-8, contoh kasus strategi bersaing pada UMKM. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari modul 4 ini yaitu adalah idealnya dalam menentukan sebuah kelayakan usaha dibutuhkan masukan dari beberapa ahli yang memberikan tinjauan ilmu manajemen, teori ekonomi, teknik produksi, ilmu sosial, hukum, komunikasi, dan ilmu yang berkaitan dengan persoalan atas berdirinya sebuah usaha. Perencanaan produk yang dihasilkan oleh usaha harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Hal tersebut agar sesuai dengan tujuan usaha yang mana produk yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Karena produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran, keberhasilan suatu usaha dapat diketahui oleh respon yang ditunjukkan oleh konsumen. Dalam situasi seperti ini, konsep pemasaran tidak cukup hanya berbicara tentang penjualan, periklanan, atau bahkan konsep bauran pemasaran 4P. Product, Place, Pricing, and Promotion. Akan tetapi, pemasaran harus dilihat sebagai suatu konsep bisnis strategi bisnis konsep. Artinya, pemasaran tidak lagi sekedar marketing as it is, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi usaha secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan resume dari modul 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.